Halo, Sobat Pembelajar, jumpa lagi bersama saya Amanda. Pada kesempatan kali ini saya ingin membagi informasi dan pengetahuan lagi terkait dengan parafrase. Ya, kenapa saya mengambil topik ini lagi? Karena di video saya sebelumnya terkait parafrase banyak sekali teman-teman para pejuang skripsi maupun tesis yang menanyakan berbagai pertanyaan yang mana nanti pertanyaan-pertanyaan itu akan saya rangkum lewat video ini jawabannya ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas lagi lebih jauh terkait tips dan trik yang seperti apa itu membuat parafrase dan kutipan langsung serta yang ada juga summary atau ringkasan ya. Nah, sekarang kenapa kita perlu mempelajari teknik parafrase ini? Waktu zaman saya kuliah dulu, saya belum terlalu mementingkan yang namanya parafrase ya. Jadi ketika saya membuat karya tulis ataupun skripsi di bab 2 itu atau bab kajian pustaka, kebanyakan saya itu sering membuat kutipan langsung dibandingkan memparafrase. Karena kenapa? Pada zaman itu kami belum dipersyaratkan seperti sekarang yang mana mahasiswa itu skripsinya maupun tesisnya itu harus lewat uji Turnitin atau uji plagiarisme. Nah, untuk bisa lewat uji Turnitin ini, kalian harus memiliki keahlian dalam melakukan parafrase, membuat kutipan langsung dan membuat ringkasan. Ya, khususnya untuk parafrase dan ringkasan, di sini saya akan membagi bagaimana tips dan trik supaya kalian bisa melakukan parafrase yang baik dan benar, serta bagaimana melakukan kutipan langsung dan citasinya dengan benar. Nah, ketika kita mau membuat sebuah karya tulis, kita pasti akan membutuhkan pendapat atau kalimat dari orang lain ya, baik yang mendukung atau menolak pendapat kita. Nah, pernyataan tertulis maupun lisan dari orang lain yang kita gunakan untuk mendukung argumentasi dalam sebuah tulisan ini kita sebut dengan kutipan. Nah, selain sebagai pernyataan untuk mendukung argumentasi, kutipan juga dapat kita jadikan sebagai landasan, penjelasan, atau bukti untuk mendukung sebuah pendapat. Nah, kutipan sendiri dalam dunia ilmiah itu dia atau dunia tulis menulis itu dia terbagi menjadi tiga ya. Yang pertama itu ada kutipan langsung atau direct quotation, terus ada parafrase dan ada summary atau rangkuman ya. Nah, parafrase ini juga biasa kita kenal dengan istilah kutipan tidak langsung. Oke, nah di sini di video saya sebelumnya itu banyak yang bertanya terkait kapan kita menggunakan kutipan langsung dan kapan kita harus melakukan parafrase. Berikut ini akan saya sajikan jawaban dari hal tersebut. Yang pertama kita lihat dulu untuk kutipan langsung atau direct quotation ini. Nah, jadi ciri yang dimaksud dengan kutipan langsung itu dia harus mengutip dari sumber itu kata per kata tanpa merubah kata yang dikutip. Ya, sekali lagi di sini highlight-nya dia tidak boleh merubah kata yang kita kutip. Nah, di sini untuk jenis kutipan langsung ini dia itu terbagi menjadi dua kalau kita menuliskannya ya. Yang pertama disebut dengan short quotation atau kutipan pendek, itu dia kurang dari 40 kata jumlah katanya ya. Dia itu ditulis menggunakan tanda kutip dan dimasukkan di badan paragraf. Sebentar kita akan lihat bagaimana contohnya. Yang kedua, ada block quotation yang lebih besar atau sama dengan 40 kata. Ini dituliskan dalam paragraf tersendiri tanpa tanda kutip dan menjorok ke dalam. Yang mana dalam penulisannya nanti itu dia menggunakan spasi satu atau spasi single. Nah, selanjutnya untuk sitasi dari kutipan langsung ini dia menyebutkan sumber asli disertai halaman. Jadi nama dan tahunnya itu dia harus disertai halaman kalau kita gunakan buku atau artikel atau menggunakan nomor paragraf ya kalau kita ambil citasinya dari sebuah web. Nah, kutipan langsung ini yang penting ya untuk kita pahami, itu dia digunakan jika yang pertama kita memberikan definisi atau bagian dari definisi yang tepat. Nah, biasanya definisi-definisi yang tepat ini banyak kita temukan dalam istilah-istilah atau penjabaran di matematika dan ilmu alam. Ya, sementara kalau dalam ilmu sosial, dia itu biasanya pendapat para ahli yang mana biasanya kalau di ilmu sosial itu dia
berbeda-beda tergantung dari siapa yang menyebutkan, walaupun kadang intinya sama ya untuk terkait definisi ini. Terus yang kedua, dalam memberikan teori, hukum, regulasi atau prinsip-prinsip tertentu. Ya, jadi yang dimaksud di sini tuh dia juga termasuk dengan peraturan ya atau peraturan undang-undang. Pernah ada yang menanyakan ke saya kalau menulis undang-undang atau pasal-pasal dari suatu regulasi atau hukum itu apakah harus diparafrase atau tidak? Dia tidak boleh. Ya, dia itu harus menggunakan kutipan langsung. Terus untuk mengatakan sesuatu tentang bahasa atau gaya dari penulis. Ya, kalau kita secara eksplisit tujuan penulisan kita untuk mengkritik atau membahas tentang gaya bahasa dari si penulis tulisan, kita harus menggunakan kutipan langsung. Terus kita gunakan juga untuk memberikan bukti untuk mendukung argumen. Ya, jika pernyataan yang kita mau kutip ini termasuk dalam pernyataan yang efektif dan kuat. Jadi kita langsung gunakan kutipannya tanpa perlu memparafrase. Yang berikutnya kita mengkritik atau menganalisis klaim tertentu. Ya, jadi kondisi-kondisi inilah yang mensyaratkan kita atau mengharuskan kita menggunakan kutipan langsung. Nah, bagaimana cara sitasi? Jadi cara sitasi itu dia kalau membuat kutipan langsung ada dua jenis ya. Kita bisa menggunakan sitasi tanda kurung, yang mana dia ini nama penulis, tahun, dan halaman itu ditempatkan tepat setelah kutipan atau di akhir kalimat. Ya, jadi kita buat sitasinya pas setelah kalimat yang kita kutip berakhir. Yang berikutnya ada sitasi narasi. Jadi sitasi narasi ini sebelum kita masuk ke kutipannya, kita menyajikan sebuah narasi tertentu dulu untuk mengarah ke kutipan tersebut, yang mana nama penulis dan tahun itu dia ditempatkan pada narasi, sementara halamannya itu ditempatkan tepat setelah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Kita lihat langsung contohnya seperti apa ya. Nah, yang ini kita lihat dulu, di sini ada dua jenis kutipan langsung yang saya buat. Di sini ada yang kutipan yang short dan yang bloknya ya. Jadi yang short, yang pendeknya itu dia tadi persyaratannya itu harus kurang dari 40 kata. Nah, untuk yang contoh yang pertama ini dia itu 30 kata ya. Sementara untuk yang kedua dia termasuk yang blok yang atau yang panjang, yang mana jumlah katanya itu lebih dari 40 kata. Lihat yang 30 kata ini dia kita masukkan ke dalam paragraf, badan paragraf ya. Jadi tidak terpisah dari badan paragraf. Sementara yang lebih dari 40 kata dia itu harus kita buat terpisah dari badan paragraf, ditulis agak menjorok ke dalam atau di indent. Terus dia spasi yang kita gunakan adalah spasi 1. Ya, biasanya kalau dalam menulis skripsi kan penggunaan spasinya spasi double. Nah, untuk kutipan langsungnya ini kita tulis dengan menggunakan spasi 1. Berikutnya cara mensitasi. Oh iya, sebelum masuk ke cara mensitasi, kita juga biasanya ini untuk pengutipan langsung yang jenis short dan blok tadi, kalau dalam versi Indonesia atau ada beberapa versi yang menghitungnya itu berdasarkan jumlah baris dari yang kita tulis. Kalau misalnya kutipan langsung yang kita ambil itu kurang dari 4 baris, maka dia masuk dalam short, ya dia digunakan dalam paragraf. Sementara kalau lebih atau sama dengan 4 baris, itu dia masuk dalam blok. Jadi digunakan, dituliskan di luar paragraf seperti ini. Ya, tergantung, sebenarnya ini hanya perbedaan definisi saja untuk membedakan tadi yang kutipan langsung yang pendek dan yang panjangnya. Nah, di sini yang saya contohkan ini dia termasuk contoh dari sitasi narasi. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, kalau sitasi narasi itu pertama di narasinya itu ditulis nama penulis dan tahunnya. Ya. Setelah itu halamannya itu ditulis tepat setelah kutipan berakhir dengan menggunakan tanda kurung. Ya, seperti ini. Di sini nama penulis dan tahun, halamannya digunakan pas di akhir kutipan. Yang di sini juga narasi, yang ini nama dan tahunnya itu dituliskan dalam narasi, terus halamannya dituliskan tepat di akhir kutipan. Berikutnya itu contoh untuk sitasi yang menggunakan tanda kurung langsung ya. Yang pertama ini untuk yang short, ya kita lihat dia itu langsung bentuknya langsung dalam kurung, terus dalam kurung, terus tahun, terus koma halamannya. Nah, bentuk penulisannya ini ada yang menggunakan tanda koma setelah tahun baru halaman, terus ada juga versi biasanya di tulisan karya-karya tulis di Indonesia, dia itu tanda koma, tahun untuk halaman kita gunakan tanda titik 2 seperti ini, terus nomor halamannya tanpa menggunakan tulisan H. Ya, jadi tergantung, kalian bisa mengecek di panduan penulisan karya tulis ilmiah yang kalian
acuh ya bagaimana cara menuliskannya. Terus ini juga untuk contoh penggunaan citasi tanda kurung jika dia adalah kutipan langsung yang blok atau yang panjang ya. Jadi dia dituliskan tepat setelah kutipan berakhir. Terus ini dia. Tulisannya tadi nama, terus tahun, terus halamannya. Ya, terus ada juga tadi yang lupa saya sebutkan kalau misalnya yang blok itu dia tidak menggunakan tanda kutip ya. Ya, di sini dia tidak menggunakan tanda petik di kutipannya. Sementara kalau yang short tadi dia pakai tanda petik kalau dia ditaruhkan di dalam paragraf. Sementara kalau yang di luar paragraf atau yang long tadi, yang blok dia itu tidak menggunakan tanda petik di kutipannya. Sama juga untuk contoh ini yang di dalam paragraf yang shortnya pakai tanda petik, yang di luarnya tidak menggunakan tanda petik, dan ingat menggunakan spasi 1. Oke, setelah kita memahami tadi bagaimana membuat kutipan langsung, selanjutnya kita akan masuk ke parafrase. Ya. Jadi parafrase itu berarti kita merumuskan ide orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Di sini untuk memparafrase sebuah sumber, kita harus menulis ulang sebuah bagian atau sebuah tulisan tanpa mengubah arti dari teks aslinya. Ya, jadi sekali lagi kita tidak boleh mengubah arti atau mengubah makna dari teks aslinya. Sehingga sebuah parafrase itu dia harus memiliki ciri-ciri. Yang pertama, teks itu ditulis ulang dengan menggunakan kata-kata sendiri, jadi tidak sama kata per kata seperti kutipan langsung tadi. Yang kedua, makna teksnya tidak berubah. Nah, berbeda dengan kutipan langsung, untuk sitasi dari parafrase itu dia hanya nama dan tahun, tidak menggunakan nomor halaman maupun nomor paragraf. Nah, contoh dari parafrase ini sudah pernah saya jelaskan di video saya tentang parafrase. Di sini saya ingin membagi secara terperinci langkah per langkah dan beberapa tips agar kalian bisa melakukan atau latihan melakukan parafrase yang baik dan benar. Nah, kita masuk ke 5 langkah melakukan parafrase. Langkah yang pertama, bacalah bagian yang akan kalian kutip beberapa kali untuk memahami artinya secara menyeluruh. Ya, jadi ini penting, kalian harus betul-betul paham apa yang mau kalian kutip supaya bisa melakukan parafrase yang baik dan benar. Langkah yang berikutnya adalah kalian mencatat konsep-konsep kunci yang menjadi fokus dari bagian yang akan Anda parafrase. Ya, jadi kalian catat apa inti atau konsep-konsep kunci dari tulisan yang mau kalian parafrase tersebut. Yang langkah yang ketiga adalah kalian menulis kembali bagian yang telah dibaca dengan kalimat-kalimat kalian sendiri tanpa melihat tulisan aslinya. Ya, jadi pada bagian ini kalian harus menutup mata atau menyingkirkan teks aslinya dan mencoba untuk menulis kembali bagian yang kalian baca menggunakan kalimat sendiri. Langkah yang keempat, kalian bandingkan teks parafrase yang sudah kalian buat dengan teks aslinya. Kalian sesuaikan jika masih ada frase-frase yang kalian anggap masih terlalu mirip. Yang terakhir, kalian mengutip sumber atau melakukan sitasi. Ya. Kalau melihat kelima step ini, terasa melakukan parafrase itu sangat mudah. Ya. Tapi pada kenyataannya, melakukan parafrase itu tidak semudah kita menyebutkan langkah-langkah ini. Oleh karena itu, di sini saya ingin membagikan beberapa tips yang bisa kalian ikuti untuk melakukan parafrase. Tips yang pertama adalah kalian memulai pada titik yang berbeda dari kutipan asli atau memulai daripada kalimat yang berbeda. Kita lihat ya di sini pada versi parafrase saya memulai di sini. Sebelum itu saya mungkin membacakan dulu untuk kalian lihat kutipan aslinya itu ketika berkeliling saat siswa bekerja berpasangan atau kelompok, guru sering datang di tengah-tengah suatu kegiatan. Mereka menjadi terlalu sering langsung meminta anak-anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Melakukan hal itu mungkin tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat menyebabkan guru kehilangan saat-saat yang tepat untuk penilaian. Mendengarkan dengan seksama terlebih dahulu biasanya lebih membantu baik untuk mengetahui bagaimana siswa berpikir maupun untuk mengamati bagaimana mereka berinteraksi. Dari kutipan ini saya melakukan parafrase seperti ini. Ketika siswa bekerja dalam kelompok, guru harus menemukan momen yang tepat untuk melakukan penilaian. Menjadi pendengar yang baik akan membantu dalam memahami bagaimana siswa berpikir dan mengobservasi bagaimana mereka berhubungan.
Akan tetapi, guru sering berkeliling saat siswa sedang bekerja kelompok dan muncul di tengah-tengah suatu aktivitas. Hal ini menjadi gangguan karena biasanya anak-anak langsung diminta menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan. Gangguan ini selain mempengaruhi aktivitas siswa juga menyebabkan guru kehilangan momen penilaian. Di sini saya memulai dengan kalimat ketika siswa bekerja dalam kelompok, guru harus menemukan momen yang tepat untuk melakukan penilaian. Yang mana kalimat ini kalau pada kutipan aslinya dia itu berada pada posisi yang berbeda-beda. Ya. Jadi kalian bisa mengambil beberapa titik seperti ini, atau kalian bisa cukup memutar kalimat, misalnya ini kalimat ketiga, kalian jadikan kalimat pertama di versi parafrase, atau kalimat terakhir kalian jadikan kalimat pertama di versi parafrasenya. Nah, yang kedua, menggunakan sinonim sebanyak yang kalian bisa. Ya, kita lihat di parafrase yang sudah saya buat, sinonimnya apa saja. Di sini ada kegiatan bersinonim dengan aktivitas, terus ada berinteraksi bersinonim dengan hubungan, terus ada frase saat-saat yang tepat saya ganti menjadi momen, terus ada kata mengamati saya ganti dengan mengobservasi. Ya, kalian bisa sebanyak mungkin sinonim itu semakin baik. Tetapi ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan, ada kata-kata tertentu yang mana kalian tidak akan menemukan sinonim yang tepat. Ya, jadi kalau misalnya kata-kata seperti itu, kalian bisa menggunakan kata dari kutipan aslinya, tidak perlu mengganti dengan sinonim. Misalnya kalau kalian kutipan asli kalian punya kata teknologi. Kata teknologi itu dia kan susah kalian carikan sinonim atau memang tidak cocok untuk dicarikan sinonimnya. Maka di parafrase kalian bisa tetap menggunakan kata teknologi tersebut. Tips yang ketiga adalah mengubah struktur kalimat. Ya, jadi mengubah struktur kalimat di sini maksudnya adalah dari kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya. Nah, kita yang untuk mengingat kembali yang seperti apa itu kalimat aktif itu yang kerangka subjek, predikat, objek. Ya, jadi misalnya saya membeli buku, itu adalah kalimat aktif. Kalau misalnya pasifnya, dia itu menjadi buku dibeli oleh saya. Ya, jadi yang awalnya objek di aktifnya, dia menjadi objek di kalimat pasif. Nah, di sini saya memberi contoh pada kalimat ini. Di sini kalimatnya adalah meminta anak-anak untuk menjelaskan apa yang mereka lakukan. Di versi parafrase saya rubah menjadi kalimat pasif, anak-anak langsung diminta menjelaskan aktivitas yang sedang dilakukan. Ya, dari guru meminta menjadi anak-anak diminta. Jadi itu adalah salah satu contohnya untuk mengubah struktur kalimat. Ya, tips yang terakhir adalah memecah informasi. Ya, jadi kalau misalnya kalian punya suatu informasi dari kutipan asli, kalian bisa memecah informasi tersebut ke beberapa kalimat di versi parafrase kalian. Ya, jadi misalnya di sini saya di kutipan asli informasi tentang melakukan hal itu mungkin tidak hanya mengganggu, tetapi juga dapat menyebabkan guru-guru kehilangan saat-saat yang tepat untuk penilaian. Saya pecah informasi ini menjadi beberapa part. Ada yang saya taruh bagian atas, terus ada yang saya taruh di bagian pertengahan, dan ada yang saya jabarkan di bagian bawah. Nah, dari sini, dengan melakukan keempat tips tadi, semoga atau insya Allah kalian bisa melakukan parafrase dengan lebih baik lagi, ya, sehingga terbebas dari plagiat. Nah, setelah memahami tadi kutipan langsung, parafrase, kita masuk ke summary atau rangkuman. Ya. Jadi rangkuman ini berarti memberikan gambaran singkat tentang ide-ide utama dari tulisan orang lain dengan kata-kata kita sendiri. Ya. Kuncinya di sini adalah gambaran singkat. Berbeda dengan kutipan langsung yang hanya bagian tertentu kita kutip, begitu juga dengan parafrase. Kalau summary ini dia lebih luas, ya. Tapi yang kita ambil hanya gambaran singkatnya saja, tidak dijabarkan. Nah, ciri-ciri dari rangkuman ini adalah teks ditulis ulang dengan kata-kata sendiri, seperti parafrase tadi, tapi dia itu harus dan pasti itu lebih singkat dari sumber aslinya. Nah, selain itu dia juga punya kelebihan, yaitu kita dapat menggunakan untuk mengambil ide utama yang sama dari beberapa sumber atau penulis sekaligus. Nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, ini juga biasanya digunakan pada saat kita memberikan, kalau kita buat penelitian, itu jenis model rangkuman ini kita masukkan ke dalam ketika kita menulis penelitian yang relevan. Ya, jadi kalau menulis penelitian yang relevan, kita mulai dari membahas bagaimana teknik yang digunakan
oleh penelitian tersebut, terus bagaimana proses gambaran singkat prosesnya, dan apa kesimpulan yang didapat dari penelitian itu. Makanya dia itu termasuk dari rangkuman atau summary. Sementara untuk citasi, dia cara citasinya sama seperti parafrase, ya. Jadi tanpa menggunakan halaman ataupun nomor paragraf. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini adalah contoh penulisan summary. Ya, jadi di rangkuman ini inti dari penelitian yang dituliskan oleh Booth and Newton, Ziegler, dan Bailey ini adalah pengetahuan awal tentang pecahan dan prestasi matematika siswa di jenjang yang lebih tinggi itu memiliki hubungan yang kuat. Jadi inti penelitian mereka sama atau memberikan kesimpulan yang sama, sehingga bagian ini adalah merupakan summary atau rangkuman, ya. Dan bisa karena ketiga penulis ini dia sama, maka bisa kita tuliskan citasinya dengan bentuk seperti ini. Lihat ya. Terus penulisannya di sini dituliskan dengan tahun yang paling awal. Jadi 2012, 2013, baru 2014. Ya, bukan tidak terbalik. 2014, 2013, baru 2012. Selalu dituliskan dari tahun yang lebih awal. Terus kalau contohnya dalam penelitian yang relevan, misalnya ini saya contohkan yang pernah saya tulis. Di sini yang penelitiannya pada tahun 1999 ini dimulai dengan menjabarkan prosesnya ya. Dia melakukan penelitian tentang apa, terus bagaimana hasilnya. Ya, ini hasilnya, bagian hasil ada di bagian sini, dan yang terakhir di sini adalah rangkuman dari kesimpulannya. Oke. Nah, kalian bisa lihat dan bisa mempelajari caranya untuk melakukan rangkuman ini, karena ini cukup penting. Nah, dengan membuat model rangkuman seperti ini menunjukkan semakin banyak kalian bisa merangkum poin-poin atau ide-ide dari beberapa penelitian sekaligus, itu akan memberikan warna yang berbeda dari karya tulis yang kalian yang buat. Ya, jadi itu bisa lebih meyakinkan pembaca bahwa karya tulis yang kalian buat itu dia betul-betul lebih kredibel. Nah, terus ini juga terkait pertanyaan yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman saya, baik dari mahasiswa maupun mahasiswa semester 1 maupun mahasiswa sarjana maupun mahasiswa pasca sarjana, terkait menguter dari sumber sekunder atau sumber kedua. Nah, mengutip dari sumber sekunder ini bisa kita lakukan jika tidak dapat menemukan sumber pertama, atau maka penulis itu atau kita bisa menggunakan kutipan dalam kutipan. Nah, seperti apa? Misalnya contohnya di sini. Ya. Nah, di sini saya mau mengambil apa? Saya melakukan kutipan dalam kutipan. Lihat. Ranke dan Venema pada tahun 1992, halaman 162, seperti dikutip oleh Gentrock, atau biasa juga ditulis seperti dikutip dalam Gentrock 2012. Nah, kenapa saya mengambil kutipan dalam kutipan? Karena saya tidak menemukan artikel dari si Ranke dan Venema ini, ya. Karena pada tahun itu publikasi itu dia masih bersifat masih hard copy ya. Umumnya rata-rata publikasi itu hard copy, dan banyak yang belum dibuatkan versi PDF-nya seperti sekarang ini. Makanya saya, karena tidak bisa dapatkan punyanya si Frank dan Venema secara langsung, saya mengutip dari punyanya Gentrock. Kita lihat lagi contohnya yang lain. Nah, selain model yang kayak tadi, ada kata seperti dikutip dalam, ada juga model yang seperti ini. Dan ini juga sangat umum digunakan kalau dalam tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia. Ya. Misalnya ini saya mengambil pernyataan dari Dunker tahun 1945, tapi saya tidak dapatkan lagi sumber pertamanya ini, makanya saya mengambil yang ada dalam tulisan Isik, Ochal, dan Carr pada 2012. Saya menuliskannya dengan cara seperti ini, Dunker 1945 dalam Isik, Ochal, dan Carr 2012. Ya. Nah, model menggunakan kata dalam ini dia umum digunakan untuk tulisan-tulisan yang berbahasa Indonesia. Nah, model ini bisa juga kita tuliskan alternatifnya seperti ini. Ya, menurut Dunker 1945, jadi penulis dan tahunnya, terus kita jabarkan parafrase kita, lalu dalam kurung, dalam Isik, Ochal, dan Carr. Ya, jadi ini bisa dituliskan seperti ini ya. Bisa juga kita tuliskan di sini seperti dikutip dalam Isik, Ochal, dan Carr 2012. Oke, pembahasan tentang mengutip kutipan dalam kutipan tadi mengakhiri video saya terkait
parafrase, kutipan langsung dan ringkasan. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jika ada yang ingin ditanyakan, beri pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.